mau ngomong hematokrit itu sama aja kita cerita tentang masih gandengnya sama yang kemarin. Kemarin kita bicara tentang hemoglobin. Kalau teman-teman kemarin sudah belajar pakai HB Sahli, pakai HB Sianet, pakai fotometer, hari ini, minggu ini sudah belajar tentang hematokrit. Jadi pemeriksaan ini juga sama, dia untuk menilai dari eritrosit ya. Dari eritrosit, hemoglobin mengukur kadarnya. Kalau ini mengukur volume dalam persentase dalam darah. Jadi kalau kita bicara hematokrit, ini kita kaitannya biasanya dengan untuk pemeriksaan anemia. Dan kaitannya ini juga, anemia ini kita kan harus tahu ada penyebabnya, harus tahu sebelum penyebabnya kita harus tahu jenisnya yang kayak apa. Gambaran selnya seperti apa? Dari gambaran selnya itu sebetulnya kita sudah bisa menduga apa sih penyebabnya. Misalnya anemia yang sel darahnya kecil-kecil, mikrositik, maka itu adalah anemia yang terkait misalnya defisiensi besi, kekurangan besi. Nanti kalau anemianya sel darah merahnya gede-gede, ya nanti makan akan kita duganya, oh ini anemianya mungkin kekurangan B12. Kita baru cerita itu. Nah, itu dikaitkan sama hematokrit karena ukuran dari sel darah merah itu juga akan mengikuti nanti mempengaruhi dari hematokrit itu sendiri. Ya. Teman-teman nanti habis ini ada kuis ya. Tetap ada kuis ya. Nanti teman-teman silakan mengerjakan habis ini. Seperti biasa cuma 10 menit ya. Nah, sekarang kita ngelihat hematokrit. Kalau hem sama globin, kemarin kita belajar hem itu darah, ini juga hem itu darah. Tambah ada creatinine atau yang artinya memisahkan. Nah, teman-teman kemarin kalau ngambil darah, baik itu mau pakai darah vena, kamu masukkan tabung kecil, mau pakai tabung Winthrop, atau kamu langsung ngambil pakai darah kapiler, maka semuanya akan prosedurnya setelah itu di centrifuge. Dengan di centrifuge, teman-teman dapat lapisan. Kemarin kita sudah belajar komponen darah, ada plasma, dan kemudian di bawahnya ada sel darah. Nah, dari itu tadi teman-teman ya bisa membedakan antara oh ini bagian cair, ini bagian padat. Nah, hematokrit itu adalah bagian dari volume eritrositnya saja. Kan ada sel darahnya 3 tuh, trombosit, leukosit sama eritrosit, tapi yang dibaca cuma yang eritrositnya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mendapatkan hasil seperti ini, maka teman-teman bisa melihat ya. Jadi kalau pakai ini asumsinya pakai tabung kapiler ya. Jadi kita bisa melihat di sini adalah yang kuning ini adalah plasmanya dan yang bagian dari merah ini adalah yang kita ukur sebagai hematokrit. Nah, ada lapisan kecil di sini yang kita sebut dengan bavikut yang terdiri dari apa? Sel darah putih dan trombosit. Nah, teman-teman, ini pada pasien leukemia bisa naik ya, karena jumlahnya sel darah putihnya juga naik, maka dia bisa naik. Atau nanti misalnya pada pasien dehidrasi, maka volumenya akan menurun, nanti kita juga bisa melihat di belakang, di slide belakang. Nah, kalau pakai bahasa Inggrisnya kita sebut dengan packed cell volume. Tapi teman-teman kalau pada hematologi analyzer, hematokrit juga kodenya adalah HCT. Ya, tes screening untuk anemia bersama dengan hemoglobin dan antal eritrosit, jumlah eritrosit. Buat apa sih? Buat kaitannya di sini adalah nanti untuk menentukan anemia berdasarkan morfologi sel darah merahnya. Jadi ada bentuknya kayak apa, warnanya kayak apa, ukurannya berapa. Jadi kalau eritrosit itu kita morfologi itu lihat dari 3S, dari size, shape, and staining ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita menggunakan ada hemoglobin kemarin, hematokrit hari ini, dan antar eritrosit di minggu mendatang, maka kita juga mengenal yang kita sebut dengan TRIRO. Teman-teman, dari 3 pemeriksaan ada hemoglobin, ya misalnya pakai Sianet. Ayo siapa yang mau share? Kalau Sianet itu kita ngapain? Kita ngambil darah, vena, terus habis itu ngapain? Ada yang sharing? Kita harus mipet apa? Reagennya berapa? Mipet larutan ini, Bu. Larutan Grabkin, berapa? 5 mili, Bu.
Oke, 5 mili ya. Nek resminya kan 5 mili ya. Kadang didiskon 50% ya, tapi 5 mili. Oke. Terus habis itu pakai apa tuh ngambilnya 5 mili? Pakai Mm-mm. Pakai apa? mikropipet. Pakai mikropipet, 5 mili mikropipet. Ada yang lain? Boleh? Pipet volume Ibu. Pipet Pakai volume, pipet oke. volume Ibu. Oke. Nah, sekarang Bu Lucy ini udah pakai pipet volume. Nah, setelah itu ditambah apa ya, teman-teman? Ditambah dengan sampelnya berapa? Darahnya 20 mikron. Oke, darahnya pakai 20 mikron. Ini suaranya siapa ya barusan ya? Hah? Ini Ibu Lucy sambil nyatetin yang Ini, Bu. Oh, Ibnu ya, oke. Jadi 20 mikron. Teman-teman bisa lihat ya, satu langkah adalah pakai pipet volume. Dua langkah kita menggunakan mikropipet. Teman-teman, kalau kita tidak canggih ya, kita tidak terampil, kita tidak bagus dalam pengambilan volume tadi, maka pemeriksaan Habesian-Med yang menjadi gold standard itu menjadi hasilnya bisa dipengaruhi. Jadi banyak salahnya, bisa ya. Terus yang kedua, setelah habis sampelnya dicampur ya, setelah dicampur kemudian kan di apa ya? Kita masukkan apa dulu? Ada belangko atau ada apa ya? Kalau Sianmed, masih ingat? Udah kerja Sianmed belum ya? Udah toh? Belangko Ibu. Sudah Ibu. Disiapkan belangko, Bu. Oke, Belangko. belangko. Belangkonya apa? Pelanggonya Drapkin, Bu. Drapkin. Nah, sekarang Bu Lucy tanya, terus yang dibaca apanya, teman-teman? Yang dibaca apa? Absorbasi Ibu. Absorbansi, bagus. Nah, sekarang Bu Lucy tanya, absorbansi itu nah, dipengaruhi oleh apa saja? Ada panjang gelombang, ada cahaya lampunya, betul enggak, teman-teman? Betul kan? Nah, mungkin enggak lampunya itu terpengaruh? Mungkin enggak tegangan listrik itu memengaruhi dari absorbansi? Mungkin nggak kondisi reagen Drapkin yang disimpan sekian lama menjadi tercemar, kontaminasi, keruh, dan seterusnya mempengaruhi? Mungkin teman-teman? Mungkin, Bu. Mempengaruhi Ibu. Betul, mungkin Mempengaruhi, Bu. sekali mempengaruhi. Nah, karena itulah teman-teman, sekarang kalau kita bandingkan lagi dengan pemeriksaan yang namanya hematokrit. Teman-teman, hematokrit itu cuma ngapain kamu coba? Ngambil darah. Pakai kapiler apa vena kemarin? Pakai vena Ibu. Oke, kalau pakai darah vena, kemudian berarti pakai antikoagulan enggak? Pakai? Tidak, Ibu. Oh, Kemarin langsung dari speednya ambilnya darah. heeh, terus langsung dimasukkan ke tabung gitu? Iya, Bu. Oh, begitu. Jadi tanpa antikoagulan. Kenapa nggak pakai darah kapiler? Dulu sih tanya. Adakah yang takut? Atau yang lain pertimbangannya? Kenapa darah vena? Kemarin itu sama Mm-mm. periksa LED Bu. Jadi sekalian gitu. Oh, sama periksa LED. Sekarang dulu sih tanya, kalau LED pakai antikoagulan nggak? Enggak Ibu. Enggak Ibu. Enggak Ibu. Masuk. Serius. LED Kemarin Pakai apa? itu, Ibu, pakai. Pakai kemarin apa? waktu punya Pakai pakai apa? pengencer NaCl, Bu. Hah? Langsung diencerin pakai NaCl. Langsung diencerin pakai NaCl? Iya. Serius? Iya, Ibu, langsung diencerin. Iya Ibu. Oh gitu. Jadi nggak pakai DTA dulu? Tidak, Ibu. Gitu. Juga tidak pakai sitrat untuk pembandingnya? Untuk hematokritnya kemarin pakai tabung merah, ada sitratnya, Bu. Merah nggak pakai sitrat dong. Merah Yang itu biru yang plain. ada sitratnya. Biru. Kemana pakai biru? Kemarin pakainya merah, Bu. Pakai merah. Loh, ini keanehan ya. Jadi oke teman-teman, ini berarti sebetulnya itu polisi mau menunjukkan begini. Jadi pemeriksaan hemoglobin itu dengan metode yang pakai baku emasnya aja tuh masih banyak prosedur yang akan membuat pemeriksaan itu menjadi mungkin aja salah. Terus yang kedua, pemeriksaan antar eritrosit, kamu kan ngitung tuh jumlah eritrosit di bawah mikroskop dari ngurusin ngencerin, pengenceran, nanti habis itu menuangkan ya, apa namanya di kamar hitung, kemudian menggunakan mikroskop, menghitung dan seterusnya. Ini juga kesalahannya besar.
Nah, dari 3 pemeriksaan ada tadi Hb, antar eritrosit dan hematokrit. Hematokrit ini yang sebetulnya paling simpel. Teman-teman ngambil darah, masukin kapiler, tabung kapiler, kemudian disentrifuge, kemudian keluar hasilnya. Betul nggak? Karena itulah teman-teman, maka yang di bawah ini, jadi kalau misalnya Bulusi itu punya 3 pemeriksaan, ada hemoglobin, ada antar eritrosit, ya, kemudian ada HCT, maka ada HCT, Hb sama AE itu kemungkinan yang paling kecil, resiko paling kecil itu adalah HCT. Sehingga HCT ini dalam pemeriksaan bisa lebih kita percaya daripada 2 pemeriksaan yang ini. Jadi asumsi nih, kalau misalnya ada ketidakkonsistenan, teman-teman mengerjakan manual semuanya. Diperiksa Hb-nya 12. Teman-teman saya tanya, harusnya HCT-nya berapa? Yuk, misalnya Hb-nya 12 di sini. Berarti HCT-nya berapa? 36, Bu. Bagus, 36. Kalau sekarang Bulusi balik, Bulusi punya data HCT-nya 45. Maka teman-teman harusnya bisa menduga pasien ini Hb-nya berapa? 15. Ayo, bagus 15. Teman-teman yang belum paham, Bulusi kasih satu lagi. Ya, ada HCT-nya kita lihat harganya 48 nih pada laki-laki, 48% teman-teman. HB-nya berapa? 48. Ya, berapa? Berarti 16 Ibu. bagus, 16. Nah, teman-teman, kalau sekarang Bulusi tanya, 4 yang tadi 48 ya, kemudian HB-nya 16 atau yang tadi HB-nya 15. Pertanyaannya Bulusi, kalau begitu HB-nya 15, kembali di sini ya sekarang ya. HB-nya ada di 15, kira-kira berapa juta sih antar eritrositnya? Kira-kira. Kalau di sini 15, kira-kira berapa antar eritrositnya? Jadi jumlahnya 15 5.000. 5 juta. Betul sekali, 5 juta. Nah, jadi teman-teman, ini menjadikan saling kita cross-check. Pemeriksaan manual, pemeriksaan, bahkan kita bisa sedikit melihat pada pemeriksaan yang otomatis pun hasilnya, kita bisa lihat seperti ini. Jadi ada Triro ini membantu kita untuk saling cross-check. Nah, penentunya siapa dong? Kalau yang paling benar adalah HB, atau AE atau HCT, maka kita yang jadi patokan adalah di sini pemeriksaan hematokrit karena tadi pemeriksaannya paling simpel, pemeriksaannya prosedurnya juga paling sederhana dan kemudian kesalahannya kemungkinan paling kecil ya. Jadi kembali kepada komposisi darah teman-teman, kita ada plasma, ada sel darah yang kita lihat dari eritrosit, di sini hematokrit itu adalah cuman volume di eritrositnya saja. Nah, pada pemeriksaan hematokrit, teman-teman juga sebetulnya bisa mengamati nggak cuma volumenya persen si eritrosit, tapi teman-teman juga bisa melihat di sini adalah plasma yang mungkin saja warnanya macam-macam, ya. Ada yang warnanya oranye, kadang sampai kehijauan, ya, karena adanya bilirubin. Ini misalnya pada pasien-pasien apa? Pasien-pasien hepatitis, misalnya begitu, atau sumbatan batuk empedu bisa. Kemudian ada yang warnanya merah, ada yang merah muda. Nah, ini karena lisis. Nah, teman-teman bisa aja di sini kok loh, sampelku habis tak ambil kok, terus kemudian yang terjadi di sini kok merah ya. Ya, kok merah gitu. Nah, ini ada apa? Nah, teman-teman jangan khawatir. Ada teknis yang bikin kita lisis. Jadi salah ngambil ya tekniknya, pakai swabnya masih basah, jarumnya kecil, masukin ke tabungnya nggak bener, ngocoknya terlalu kasar, bikin hemolisis. Tapi teman-teman juga harus siap bahwa kadang teman-teman punya pasien yang betul-betul hemolisis itu dari dalam tubuhnya. Jadi pasien ini memang kondisinya adalah anemia hemolitik dan itu kamu dapatkan di sini plasmanya itu sudah lisis ya. Atau ada plasma yang berawan putih nih, ini kakean gorengan ya. Jadi kebanyakan makan lemak. Nah, akibatnya kamu bisa mendapatkan variasi sampel seperti ini. Pertanyaannya Bu Lucy, kalau variasi sampel seperti ini dan ini semua kamu gunakan untuk pemeriksaan hematokrit atau pemeriksaan hemoglobin, apakah hanya akan mempengaruhi hasil? Pastinya iya. Ya, karena teman-teman bisa memperhatikan ya. Jadi kalau khususnya untuk yang menggunakan cahaya, jadi cahaya ini akan dipengaruhi dengan adanya ini
Zat-zat yang larut. Kalau hematokrit dengan sel darah merahnya lisis banyak, ya dia nanti volumenya akan menurun. Ya, jadi palsu kalau itu karena hemolitik, karena teknis dari pengambilan. Jadi ini contoh ya, nih ya, kebanyakan gorengan ya. Jadi pasien-pasien dengan trigliserid yang sangat tinggi, kamu kan dapatkan kayak minyak goreng curah tuh ya. Jadi minyak goreng yang mungkin kita bilang kok murah ya, tapi habis itu bikin tenggorokan sakit atau lemak tubuh kita semakin buruk. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kemudian ada yang gambarannya seperti ini. Bisa ini karena lisis, ini tidak jelas ya. Bisa karena ini bilirubin yang luar biasa. Ini juga. Ya, atau misalnya seperti ini bisa kita dapatkan. Nah, teman-teman dari pengambilan sampel aja teman-teman itu harus sudah hati-hati. Meskipun pakai darah kapiler pun, tidak harus darah vena pun, kita harus mengambil tidak dari IV line atau infus. Jadi kalau tangan pasien itu yang karena diinfus, teman-teman yang ambilnya dari kiri. Supaya apa? Tidak terjadi rendah palsu karena hemodilusi. Apa tuh hemodilusi? Hemodilusi itu pengenceran. Jadi cairan infusnya masuk ke dalam sampel dan ini akan mengencerkan seakan kesannya adalah hematokrit ini menjadi rendah. Nah, ini kita harus hati-hati. Era sekarang, musimnya ini, sekarang tuh musim demam berdarah. Teman-teman, demam berdarah itu tidak hanya trombosit yang dipantau. Yang dipantau kedua adalah hematokritnya. Kenapa dipantau, Bu? Karena hematokrit ini semakin dia naik, dokternya deg-degan. Pasiennya lemes, nggak tahu. Orang tuanya cuma bisa mungkin menemani, tapi dokternya juga harus berpacu dengan melodi. Ya, kenapa? Karena kalau semakin meningkat hematokritnya, teman-teman bisa bayangkan bahwa kemungkinan volume plasmanya semakin turun. Berarti ada kebocoran plasma. Dan di situ adalah tantangannya bisa terjadi Dengue shock syndrome yang bisa menyebabkan kematian. Jadi karena itu terus dokter harus melakukan apa? Mungkin transfus tetesan infusnya harus dipercepat dan seterusnya. Nah, maka dari itu teman-teman kalau meriksa darah tapi dari pengambilan sampelnya udah nggak benar, memberikan data yang tidak benar, kan yang terjadi adalah nanti adalah salah terapi. Jadi ini pentingnya kita mengetahui ya teman-teman ya. Kemudian ada pemasangan tali tonika, saya kira ini sudah berulang kali ya. Akan menyebabkan hemokonsentrasi, HCT-nya akan meningkat. Atau misalnya kita pakai darah kapiler, masih basah pakai swab, nah itu langsung udah ditusuk, langsung disedot begitu aja ya. Nah ini yang terjadi apa? Yang terjadi tadi juga hemodilusi istilahnya ya. Jadi menyebabkan hematokritnya menjadi rendah palsu. Atau kesuwen ya, ngambil darah kalau vena, darah kapiler, kalau hematokrit itu kan pakai tabung. Teman-teman tabungnya jangan di atas, ini melawan gaya gravitasi sulit. Teman-teman taruh di bawah. Sehingga darah yang mengalir begini ini akan masuk dengan lebih mudah, lebih lancar. Sehingga apa? Supaya darahnya tidak jadi beku. Kalau beku ya nanti kacau. Makanya tadi Bu Lucy tanya, loh kok bisa nggak prosedurnya kayak gitu ya? Kemudian ini resep umum. Darah kapiler juga nggak boleh kalau tangannya dingin, tangannya kepucatan ya. Ini nggak bisa. Karena apa? Nanti kalau sudah begitu ditusuk nggak keluar darahnya, lagi sudah sedikit kok macet ya. Diperes-peres itu sampai habis gitu ya. Nah, itu yang masuk di situ adalah apa? Cairan jaringan. Teman-teman akan menyebabkan hematokritnya juga rendah palsu. Nah, kemarin kalau Bu Lucy tanyakan harusnya kalau LED ya minimal pakai sitrat ya, tapi biasanya yang hitam ya. Kemudian kalau enggak ya, kalau enggak itu pakai EDTA boleh. Pakai EDTA tapi nanti pengecarannya pakainya adalah pakai NaCl ya. Jadi ini penanganan dan penyimpanan sampel. Kalau tadi sudah diambil teman-teman, jangan lupa kalau kamu pakai EDTA tolong dihomogenkan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi inversinya begini, nggak usah diputar-putar. 1, 2, 3 sampai 8 kali. Teman-teman ya. Kalau sudah begitu, segera dikerjakan, jangan ditunda lagi. Kalau nggak dikerjakan secara langsung, ini ada chat ya siapa? Oh, izin ke toilet ya. Kalau misalnya kita tidak langsung dikerjakan, teman-teman jangan menundanya terlalu lama. Kalau menundanya terlalu lama yang terjadi itu sel darah merah di dalam tadi darah itu, di dalam sampel tabung itu nanti dia membengkak.
Kalau sudah membengkak nanti dia tiba-tiba langsung kesannya gembung ya. Seperti kamu melihat bakso, bakso itu kalau di dalam kacanya dia kecil-kecil. Kalau dia masuk ke dalam kuah, dia jadi besar ya teman-teman. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya sampai butuh disimpan gimana? Ya udah dimasukin refrigerator. Berapa suhunya? 4 derajat ya. Kita bisa simpan selama 24 jam. Nah, sekarang selanjutnya ini kita punya 2 metode kalau pakai manual, ada makro sama mikro. Ini sudah jarang sih digunakan yang Winthrop, tapi masih kita kenalkan ya. Kenapa? Pertama DE lama ya, sentrifugnya 30 menit kesuwen, mau periksa hematokrit aja lama banget ya, 3000 rpm. Nah, kalau kamu bisa bandingkan sama yang metode mikro, di sini kita mikro ini cukup butuh berapa? Cepat banget, 5 menit aja 15.000 rpm atau ada yang nulis 16.000 rpm. Sampelnya gampang. Kalau teman-teman pakai EDTA, perhatikan ya tadi makanya saya dulu sih heran deh, kamu kok ada cara kerja begitu ya. Jadi kalau misal kita nih mau kerja nih banyak pemeriksaan, nah teman-teman sudah punya tuh sampel darah EDTA, teman-teman tinggal pakai tabung yang warnanya apa? Warnanya yang biru saja. Warna merah. Biru sayang ya, biru. Kalau sudah ada EDTA-nya pakainya biru karena biru ini tidak ada antikoagulan. Teman-teman kalau yang merah jangan kebalik sama tabung vakum. Seringnya Bulusi aja masih lupa ya kadang ingat nggak lupa. Jadi kalau tabung merah, kalau tabung vakum itu kan itu plain, tidak ada antikoagulan. Kalau di sini yang merah dia malah punya apa? Dia punya sudah antikoagulannya heparin. Jadi kalau teman-teman pakai darah kapiler, teman-teman ngambilnya pakai yang merah. Kalau sudah ada sampel darah vena, aku tambah pemeriksaan hematokrit, tolong dicek. Ya sudah, itu langsung pakai dari darah vena EDTA tadi, kamu pakainya yang warna biru. Bu, kalau saya nggak punya yang warna biru, Bu, aku pakai yang merah boleh nggak? Ya boleh, gitu ya. Tapi sebetulnya itu kita ada 2 antikoagulan yang di dalam situ, ya. Jadi kemudian bagaimana keuntungannya metode mikro? Sampelnya cuma dikit, ya. Kadang bahkan tadi dapat dipergunakan dengan sampel tanpa antikoagulan, asal kita kerjanya cepat ya teman-teman. Kalau kerjanya nggak cepat juga nanti juga akan mengacaukan. Clotting di dalam tabung itu juga nggak ideal ya. Apalagi ada gelembung, kalau pakai sepuit begitu agak kecepatan gitu, dia ada gelembung juga hasilnya juga nanti tidak bagus. Nah, sayangnya teman-teman itu kalau sudah dapat hasil ya, kalau misalnya ada peningkatan sebentar, ada selisih 2% saja. Misal nih, kamu pemeriksaan yang pertama 44, berikutnya pemeriksaan itu 47%. Nah, ini berarti kan selisihnya 44 dan 47 kan 3%. You harus ngecek ulang, nggak bisa, ini mesti ada sesuatu ya. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan. Tadi kalau sudah beres, semuanya sudah, kita butuh kadang cek ya, pakai gunakan triroll tadi, HB kali 3 sampai dengan HCT. HCT bagi 3 sampai dengan HB. Ya, HCT mikro ini bisa untuk mengukur indeks eritosit, tapi pastinya dengan HB-nya nggak pakai sahi ya, HB-nya juga siamet. Ya, kemudian masang tabung juga dengan posisi benar, bacanya juga dengan benar. Teman-teman kalau punya dempul, pasang dempul itu kan dempulnya 1 cm. Kalau kamu nggak besok ujian dempulnya cuma sitik ngiprit ya, nanti pas dipusing 16.000 rpm lepas semua, darahnya habis. Nah, mungkin udah ngalami ya. Jadi pasangnya tuh 1 cm dan itu padat, jadi jangan ada sela. Supaya apa? Nanti pada saat dipusing dia tidak akan lepas. Nah, setelah itu kamu letakkan ini di angka 0 kan, persis di angka 0, batasnya antara yang tadi. Ada siapa tadi, si dempul sama si eritrosit. Nah, di atasnya teman-teman ini ada plasma. Ini tinggal kamu gerakkan ya pakai apa namanya? Kayak ininya ya, penggarisnya itu kamu bergerak begitu sehingga yang lapisan paling atas plasmanya ini akan setinggi dengan yang ini. Tinggal kamu baca kanan atau kiri, dekat ke sana atau ke sini. Ya, diperhatikan. Nah, berapa sih harga normal teman-teman? Laki-laki sama perempuan itu aja beda. Berarti jenis kelamin mempengaruhi, usia juga mempengaruhi, termasuk teman-teman tadi adanya kondisi dehidrasi atau kondisi shock tadi misalnya pada penyakit dengue shock syndrome DSS. Nah, peningkatan hematokrit yang senyatanya bisa terjadi pada pasien polisitemia. Jadi orang polisitemia tuh HB-nya bisa 20, 21. Aneh, ajaib, sedangkan kita kan kurang lebih sekitar 13, 16 kayak begitu ya.
Ini pasien ini bisa 21, ini kelebihan dan ini termasuk salah satu keganasan sebetulnya. Kalau dia yang yang utama ya. Jadi kalau yang ada kadang kompensasi karena tempat tinggalnya di Tawangmangu misalnya ya, di tempat yang tinggi-tinggi, dia mungkin ada sedikit peningkatan, tetapi itu biasanya tidak menimbulkan gangguan yang secara klinis, memang tidak banyak mengganggu pasien. Kalau mengganggu terus diapain? Ya kalau kebanyakan ya harus dikeluarkan ya. Di flebotomi dikeluarkan, bukan didonorkan, karena donor juga ada batasnya 17, dia nggak bisa terima kalau lebih. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada penurunan? Kamu cek ya, benar anemia nggak? Jangan-jangan tadi ngambilnya darahnya dari apa? Teman-teman, jalur infus, bikin hemodilusi. Nah, sebetulnya gambarannya seperti apa toh? Kalau mau kita bayangkan, teman-teman kalau kondisi normal itu seperti ini. Jadi plasmanya kurang lebih 55, ini bawahnya 45. Kalau pasien anemia yang berkurang itu adalah volume eritrositnya. Jumlah eritrositnya dia berkurang, bukan apalagi dia mikro, kecil-kecil ya, dia turun. Maka ini akan menurun secara umum, ini kan total 100% ya. Tapi dia secara umum dia akan sudah menurun HCT-nya. Nah, nek pasien polisitemia ini meningkat volume eritrositnya, beda lagi kalau posisinya kita sama-sama hematokritnya di sini 70%, 70% perhatikan teman-teman. Tapi ini beda posisi, ini lagi jumlahnya segini aja. Kenapa? Karena plasmanya yang menurun. Ini pada posisi dehidrasi. Nah, ini nanti dibaca meningkat menurun pada kasus apa. Yang paling penting teman-teman kalau udah lama nggak bisa, termasuk juga kalau teman-teman ngambil darahnya tidak lancar, dapatnya cuma dikit, tabungnya 3 cc, dapatnya cuma 1 cc, maka yang terjadi adalah antikoagulannya berlebihan. Kalau sudah antikoagulannya berlebihan, yang terjadi apa? Ini genti, eritrositnya mengkerut. Kalau mengkerut kan kecil. Nah, ini akan menyebabkan turun atau rendah palsu. Atau teman-teman tidak menghubungkan dengan baik, disimpan dalam suhu ruang lebih dari 6 jam. Malah risikonya meningkatkan lisis. Kalau udah lisis nanti menurunkan hematokrit. Tadi ya, selain ada yang cerita menggembung, ada cerita juga bisa lisis. Jadi kalau perlu disimpan ya di refrigerator 4 derajat 24 jam. Nah, kemudian untuk pengambilan darah kapiler, pertama darah keluar nggak langsung dihapus, pakai kapas ring ya teman-teman, bukan pakai swab alkoholnya lagi, supaya darah tidak bercampur cairan interstisial. Jadi cairan yang tadi tadi cerita diperes-peres itu akan menurunkan nilai hematokrit. Nah, apalagi yang perlu kamu perhatikan, teman-teman, sentrifuge itu adalah alat laboratorium yang harus dikalibrasi tiap tahun. Jadi harus ada kalibrasinya. You tidak bisa tiba-tiba sentrifuge-nya kenapa ya? Kenapa sampelku selalu nggak terpisah dengan bagus? You harus perhatikan, mungkin saja pemutarannya itu sudah nggak sesuai dengan setting awal dari pabrikannya. Jadi teman-teman harus melakukan kalibrasi. Nanti yang mengerjakan siapa? Nanti yang mengerjakan vendor ya biasanya ya. Jadi ada institusi bagian kalibrasi ya. Kemudian atau sentrifuge-nya dipakai terus sampai apa panas. Habis itu menyebabkan lisis. Nah, bikin hematokritnya rendah palsu dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Kamu kalau gini tuh paham apa enggak ya? Paham enggak? Paham, Bu. Oh, paham. Ini yang jawab baru Ibnu, yang lain paham enggak? Jadi Bu Lucy ini hari ini semangat ya. Sebetulnya begini, kemarin tuh siapa ya yang hubungi Bu Lucy ya? Nanda ya? Nanda atau kemarin yang menghubungi Bu Lucy? Siapa yang menghubungi Bu Lucy? Iya. Atau Nanda kan menghubungi, Bu Lucy mikir, waduh suruh nyetel aja deh YouTube. Besok kan udah kayak ya kelas NANB itu saya mikir, terus inget deh, wah biasanya kalau kelas J ini saya pikir saya mesti ketemu nih sama Roy aja, saya lupa wajahnya, sampai rambutnya yang jumbul itu kan saya sudah lupa. Wah saya mau ketemu sama anak-anak aku aja lah, nggak jadi harus saya Bu Lucy hari ini masuk kelas aja, ngapain ya, tapi tetap teman-teman nanti sebagai evaluasi, teman-teman dicoba ya kerjakan kuisnya ya habis ini ya, cuma 10 menit ya. Bisa toh? Oke. Oke, bisa. Oke, kalau nggak paham nanti PDF-nya juga sudah Bu Lucy kirim, jadi nanti kamu
tinggal buka lagi ya. Kalau nggak paham lagi nanti diskusinya ada di kelas laboratorium boleh atau nanti kelas di pertemuan berikutnya bisa ya. Oke ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap lanjut, tetap semangat dan buat teman-teman anak-anakku semua tetap semangat, fokus pada mimpi-mimpimu ya, fokus pada tujuanmu kenapa kamu sampai di USB dan kuliah. Dan pokoknya tetap jaga semangatnya, tetap fokus dan moga-moga nanti studinya juga lancar karena 3 tahun itu nggak lama ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya kirim ya kuisnya. Ya. Polisi kirim kuisnya. Terima kasih. Pagi Ibu, terima kasih. Terima Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. kasih.